Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Angela Girsang. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari STP Santo Bonaventura Camdelitua, tepatnya berada di ruangan Santa Clara, jurusan Kateketik Pastoral serta program studi Pendidikan dan Pengajaran Keagamaan Katolik. Di sini saya diberikan tugas oleh salah satu dosen saya yang bernama Bapak Johannes Sohirimon Numban Batu MTH. Beliau lebih sering dipanggil dengan Pak Jo. Beliau juga membawakan mata kuliah Sejarah Gereja. Nah, untuk itu di sini saya akan membahas salah satu gereja Katolik yang di Medan, lebih tepatnya Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Paroki Padang Bulan yang beralamat di Jalan Bunga Ester nomor 93B, Pasar 6, Kelurahan Medan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. Stay tune. Menurut sumber yang saya dapat, pada tahun 1965, sejumlah masyarakat suku Karo yang hendak pindah dari kampung halamannya karena merasa tempat yang mereka huni tidak lagi aman. Di sisi lain, sejumlah masyarakat suku Toba sedang mencari sebuah lahan baru untuk dihuni dan akhirnya ditemukan di sebuah daerah pinggiran kota Medan. Pada saat itu, ada dua pastor Kapusin yang mendapatkan tugas untuk membantu dan melayani mereka, yaitu Pastor Diego Van Bigelar, OFM Kapusin dari Paroki Katedral untuk memberikan pelayanan kepada suku Toba, dan Pastor Johannes Maximus Brands, OFM Kapusin dari Paroki Santo Antonius di Hayamuruk memberikan pelayanan pada suku Karo. Pelayanan para pastor dibantu oleh beberapa kaum awam, salah satunya ialah Bapak Laurentius S. Barus. Beliau dikenal aktif dalam melakukan pelayanan dan berkatekese. Dengan segala kemampuannya, beliau berhasil mengajak dan membimbing umat untuk rajin berdoa. Beliau juga melaksanakan katekese di rumah-rumah umat Katolik, doa rosario, doa lingkungan, dan lain-lain. Dalam melaksanakan pelayanan, beliau selalu dibimbing oleh Pastor Johannes Maximus Brands, OFM Kapusin, Pastor Timmer Mars, OFM Kapusin, Pastor Wim van der Weyden, OFM Kapusin, serta beberapa para pemuda-pemudi Katolik. Hingga sekarang, suku mayoritas di gereja ini ialah suku Toba dan suku Karo. Seiring berjalannya waktu, umat Katolik kini bertambah dengan adanya pelayanan dan katekese yang diberikan oleh para pastor maupun katekis awam. Berikut ini ialah nama-nama serta periode jabatan para pastor paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan Medan dari masa ke masa. Sejarah singkat Santo Fransiskus Asisi Pasar 6 Padang Bulan Medan. Pada masa Pastor Antonio Muru, OFM Konventual, ada rencana untuk membangun gereja baru bagi paroki. Bangunan gereja di Pasar Baru tidak cukup untuk menampung umat dalam merayakan ibadat karena jumlah umat yang bertambah banyak. Maka direncanakan untuk membangun sebuah gereja paroki yang lebih besar untuk menampung umat dalam beribadat. Dicarilah lokasi bagi gereja baru dan akhirnya dibelilah sebidang tanah di Pasar 6 Jalan Bung Ester nomor 93B, Kelurahan Medan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Pastoran kemudian dibangun di tanah yang baru dibeli tersebut. Namun rencana pembangunan gereja tersebut tidak pernah terrealisasi sampai akhir periode Pastor Antonio Muru OFM Konventual sebagai pastor paroki Santo Paulus Padang Bulan. Satu hal penting terjadi sekitar tahun 1995, yakni peletakan batu pertama bagi pembangunan gereja baru paroki Pasar 6, yaitu pada masa Pastor Tarcisio Sentis OFM Konventual sebagai pastor paroki. Rencana yang telah digagas sebelumnya akhirnya mulai terrealisasi. Pastor Antonio Rezzoli OFM Konventual dipilih sebagai ketua pelaksana pembangunan sekaligus sebagai arsitek dan bendahara pembangunan. Pembangunan ini melibatkan seluruh umat baik dalam hal dana, materi maupun tenaga dan perhatian. Dana juga berasal dari dana misi OFM Konventual untuk misi di Indonesia, para donatur dan sumbangan umat. Gereja akhirnya selesai dibangun pada tahun 1996. Gereja baru itu diberi nama Gereja Santo Fransiskus Asisi. Perpindahan gereja paroki dari Pasar Baru ke Pasar 6 terjadi pada tahun 1996. Semua umat stasi Santo Paulus Berdirinya Paroki Santo Paulus Pasar Baru Padang Bulan Medan. Pastor paroki yang perdana ialah Pastor Umberto Davoli OFM Konventual. Beliau berusaha keras memberikan pelayanan yang terbaik sebagai penggerak untuk mengumpulkan semua umat Katolik dan mengaktifkan paroki baru tersebut. Tetapi karena kondisi kesehatannya memburuk, maka beliau tidak dapat bertahan lama untuk tinggal dan berkarir di tengah-tengah umat di Padang Bulan. Ia akhirnya kembali ke Italia.
Tahun 1997, Pastor Antonio Muro OFM Konventual dipilih sebagai pastor paroki untuk melanjutkan karya pelayanan. Pastor Antonio Muro OFM Konventual menjabat selama beberapa periode hingga tahun 1989. Saat ini, beliau adalah pastor yang paling lama bertugas sebagai pastor paroki di Padang Bulan. Bahkan dari paroki ini kemudian muncul calon-calon imam, biarawan-biarawati, dan guru agama. Sumbangan umat baik secara materi maupun tenaga dan perhatian tetap mengiringi karya misi di paroki ini. Paroki Santo Paulus menjadi Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan, Medan. Selesainya gereja baru paroki di Pasar 6 adalah peristiwa penting dalam sejarah paroki Santo Paulus Padang Bulan, Medan. Gereja Santo Fransiskus Asisi di tahun yang sama, tahun 1996, menjadi gereja induk paroki. Namun paroki kemudian menjadi Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan, Medan. Pastor Antonio Razzoli OFM Konventual kemudian menjadi pastor paroki yang tahun yang sama atau tahun 1966 hingga tahun 2000. Paroki ini pun kemudian semakin berkembang dalam berbagai aspek hingga saat ini. Stasi-stasi pada Gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan. Sejarah Gereja Santo Yosef Gedung Johor. Gereja Katolik Stasi Santo Yosef merupakan stasi termuda di Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan. Dibentuk sebagai stasi pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan surat keputusan Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan nomor 30/PPB/SK/Romawi 1/2014. Gereja Katolik Stasi Santo Yosef pada awalnya terletak dalam kompleks susteran KSSY Karya Murni, Jalan Karya Wisata nomor 6, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, dan melaksanakan kegiatan ibadah setiap minggunya dengan meminjam fasilitas kapel milik suster KSSY, karena saat itu Stasi Santo Yosef belum memiliki bangunan gereja sendiri. Dan akhirnya didirikan bangunan gereja yang lebih memadai berlokasi di Jalan Karya Murni, Kafling 01 Medan Johor. Bangunan gereja baru saat itu diresmikan oleh Yang Mulia Uskup Agung MGR Anisetus Sinaga OFM Kapusin pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sebagai tempat ibadah yang baru bagi umat Stasi Santo Yosef hingga saat ini. Sejarah Gereja Stasi Santo Laurentius Simpang Selayang. Salah satu tokoh umat Stasi Simpang Selayang yang paling bersejarah ialah Rata Antonius, kediamannya di Kelurahan Kemalangan Tani, Medan. Stasi Santo Laurentius Simpang Selayang mulai berdiri tahun 1966. Masa itu umat belum memiliki gedung gereja untuk beribadah, sehingga masih menumpang di gedung Sekolah Dasar Negeri 060971 Medan. Pada tahun itu masih jarang didapati gedung gereja Katolik. Karena pertimbangan jarak yang jauh, terbitlah gagasan untuk membangun gedung gereja Katolik di Simpang Selayang. Namun seiring tahun, jumlah umat bertambah banyak. Hal ini juga mendorong untuk mendirikan gedung gereja. Reverendus Pater Brans Tepu OFM Konventual memberi kesakramen permandian pertama bagi umat di Stasi Santo Laurentius Simpang Selayang pada Maret 1968. Umat Stasi Santo Laurentius Simpang Selayang telah membangun gereja semi permanen dengan ukuran 9 meter x 12 meter, yakni setengah bagian gedung dari bahan batu, sisanya dari bahan kayu. Rancangan gedung dibuat dengan bentuk seperti payung oleh Pastor Muro, dan Rata telah mengabdi menjadi forhanger sejak ditunjuk oleh Pastor Muro. Sejarah singkat Gereja Santo Petrus Simpang Kuala. Gereja Katolik Santo Petrus Simpang Kuala berdiri tahun 1956. Awalnya stasi ini adalah salah satu wilayah kegembalaan Paroki Katedral Medan yang kemudian bergabung dengan Paroki Santo Paulus Pasar Baru Medan sekitar tahun 1979 atau 1980. Gereja ini berdiri di atas tanah yang dibeli oleh keuskupan dengan ukuran 8 x 12 meter yang terletak di Jalan Pintu Air 4 Gang Pertama atau Lorong 5 Simpang Kuala Medan. Nama Simpang Kuala hingga sekarang masih tetap dipakai dalam bermaksud untuk mengenang asal gereja yang lama. Pada tahun 1968, umat pindah ke Jalan Nuku dengan gereja yang sangat sederhana dengan tiang bambu, dinding tepas, dan atap rumbia. Dari tahun 1972 hingga sekarang, Gereja Santo Petrus Simpang Kuala sudah mengalami beberapa kali renovasi dan terakhir tahun 2016 yaitu pelebaran pembangunan aula. Renovasi dilakukan bertujuan untuk lebih menampung umat dari tahun ke tahun mengalami pertambahan yang sangat banyak. Sejarah singkat Gereja Stasi Santa Teresia Promnasi Malingkar. Didorong oleh adanya rasa persatuan dan cinta kasih antar umat Katolik Promnasi Malingkar, maka pada bulan September 1987 perkumpulan doa mulai terlaksana
walaupun masih berstatus lingkungan, yaitu lingkungan Perumnas Malingkar, Stasi Santo Petrus Simpang Kuala, dan ketua lingkungannya adalah Bapak M. Simbolon. Bulan Oktober 1987, umat Katolik Perumnas Malingkar mulai mengadakan kebaktian mingguan yang pelaksanaannya diadakan di rumah-rumah umat secara bergantian. Pada tahun 1988, Perumnas Malingkar resmi menjadi suatu stasi. Rohangernya ialah Bapak M. Simbolon. Tahun 1990, Dewan Paroki Padang Bulan mengeluarkan SK nomor 32/PB/90 tentang pengurus gereja. Tahun 1990, Dewan Paroki Padang Bulan mengeluarkan SK nomor 32/PB/90 tentang pengurus gereja. Beberapa pengurus gereja dan umat mengadakan berbagai usaha untuk memperoleh pertapakan gereja. Pada akhirnya, diberikanlah pertapakan gereja untuk umat Katolik Perumnas Malingkar Medan yang terletak di Jalan Tembako 17 atau Jalan Kemenyan Raya Ujung pada tanggal 15 April 1990. Peletakan batu pertama dihadiri oleh Yang Mulia Uskup Agung Medan MGR A.G.P Datubara sesuai dengan SK Dewan Paroki nomor Romawi 3/DP/93 tanggal 19 Juni 1993. Sejarah peresmian Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Pasar Baru. Pembangunan gereja ini memakan waktu 4 tahun. Awalnya biaya yang digunakan sebanyak 1,3 miliar. Namun ketika proses pembangunan, biaya yang dibutuhkan meningkat menjadi 2,4 miliar. Peningkatan biaya ini terjadi karena panitia pembangunan terus melakukan renovasi agar gereja semakin lebih baik lagi. Di peresmian tersebut, Uskup Agung Medan menyerahkan jam tangan yang dipakainya untuk dilelang guna menambah biaya pembangunan gereja. Oke teman-teman, sedikit video saya hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.